Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rizky Pangstikah dengan 931204119. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview makalah dari kelompok 9 yang membahas mengenai obligasi syariah dan reksadana syariah. Yang pertama adalah pengertian dari obligasi syariah dan reksadana syariah. Teman-teman, sebelum mengetahui mengenai pengertian dari obligasi syariah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian obligasi. Jadi obligasi intinya adalah pinjaman yang nantinya akan dibayar ditambah dengan kupon bunga. Nah, obligasi ini biasa disebut dengan surat utang. Obligasi ini juga biasanya diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah. Contohnya, untuk memudah memahami, saya punya perusahaan dan saya menerbitkan obligasi. Kemudian Anda membeli obligasi dari perusahaan saya. Nah, artinya Anda ini mengutangi saya atau memberikan memberikan dana kepada saya, dan saya berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut beserta dengan bunga yang sudah diperjanjikan di dalam obligasi. Kemudian, apakah ada perbedaan antara obligasi konvensional dengan obligasi syariah? Ada. Obligasi syariah atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan sukuk. Sukuk ini kalau tadi adalah prinsipnya saling menghutang, hutang menghutang. Tapi kalau dalam obligasi syariah ini berdasarkan prinsip bagi hasil. Obligasi syariah adalah sertifikat kepemilikan dalam bentuk aset. Nah, dalam penerbitan sukuk itu harus ada aset yang mendasari penerbitan dari sukuk ini. Apa saja asetnya? Apa saja macam-macam asetnya? Asetnya itu bisa berupa benda berwujud, bisa berupa tidak berwujud, atau bisa berupa manfaat dari aset tersebut. Nah, jadi apabila seseorang membeli sukuk, itu sama saja seperti orang tersebut memiliki aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Begitu. Misalnya saya tadi punya perusahaan, kemudian saya menerbitkan obligasi syariah dan Anda membeli obligasi syariah. Artinya Anda ini sama halnya seperti menjadi pemilik dari aset yang menjadi dasar saya menerbitkan obligasi syariah itu. Begitu. Kalau tadi itu berdasarkan prinsip hutang menghutang, tapi kalau ini Anda menjadi pemiliknya, atau ya nanti tergantung dari akad yang akan digunakan. Kemudian, apakah ada perbedaan lagi antara obligasi konvensional dengan obligasi syariah? Ada. Kalau membeli obligasi konvensional itu pasti kita akan mendapat bunga. Tapi kalau kita membeli obligasi syariah itu kita akan mendapatkan return. Jadi kalau membeli obligasi syariah itu sama saja seperti investasi. Nah, returnnya itu bisa berupa apa saja, tergantung macam-macam dari akadnya. Contoh misalnya akad mudharabah, maka Anda akan mendapatkan bagian keuntungan dari hasil pengelolaan mudharabah tersebut. Misalnya saya obligasi ijarah, berarti Anda akan mendapatkan keuntungan dari hasil ijarah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengenai reksadana syariah. Reksadana syariah ini adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian akan dikumpulkan dan oleh manajer investasi, dan oleh manajer investasi ini dana tersebut akan dialokasikan ke dalam instrumen pasar uang syariah. Alokasinya ini bisa berupa surat berharga syariah, baik itu sukuk maupun saham-saham yang masuk dalam bursa efek, yang masuk dalam daftar efek syariah. Nah, kemudian mengapa reksadana syariah ini disebut dengan syariah? Karena di dalam
reksadana syariah itu sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip dalam Islam. Kita harus ingat bahwa dalam produk Islam, selain keuntungan dan keberkahan, selain dari keuntungan, keberkahan dan kehalalan itu juga mutlak untuk diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai dasar hukum obligasi syariah dan reksadana syariah. Kalau mengenai dasar hukum obligasi syariah itu juga ada tarikhnya atau sejarahnya, dan sejarahnya itu sudah disebutkan oleh pemakalah kelompok 9, yaitu berupa sebuah hadis. Sedangkan dalam reksadana syariah itu pengaturannya sudah diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 20 yang keempat tahun 2001 mengenai pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Lalu pembahasan yang terakhir adalah mengenai perbedaan obligasi syariah dan konvensional dan perbedaan dari reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Kalau dilihat dari segi investasi, reksadana syariah ini tidak semata-mata untuk return, tapi juga untuk socially responsible investment. Sedangkan kalau reksadana konvensional itu returnnya tinggi. Kalau dilihat dari segi operasional, reksadana syariah ini ada proses screening atau harus melihat dulu apakah dana tersebut didapat dari harta yang halal ataukah harta yang haram. Kalau reksadana konvensional itu tidak ada proses screeningnya. Dan selanjutnya kalau dilihat dari segi return, kalau dalam reksadana syariah itu ada proses cleansing atau filterisasi dari kegiatan haram, sedangkan konvensional itu tidak ada. Kemudian dari segi pengawasan pun reksadana syariah itu ada dari Dewan Pengawas Syariah dan Bapepam. Sedangkan kalau reksadana konvensional itu pengawasannya hanya dari Bapepam. Kemudian dari segi akad. Nah, dari segi akad reksadana syariah itu menekankan selama dalam akad tersebut tidak bertentangan dengan syariah, maka boleh saja. Tetapi kalau reksadana konvensional itu lebih menekankan pada akad pada kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haram. Kemudian kalau perbedaan dari obligasi konvensional dengan obligasi syariah sudah saya jelaskan di penjelasan yang awal. Kalau obligasi syariah itu prinsipnya adalah bagi hasil dan tidak ada bunga, sedangkan konvensional itu prinsipnya adalah saling hutang menghutang dan pastinya akan ada bunganya. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.